Berhenti, jangan lari. Berhenti. Berhenti. Bagaimana sekarang? Cari sesuatu. Ayo. Sejak kecil selalu berprestasi, bahkan bekerja di lembaga penelitian. Bagaimana bisa tiba-tiba bunuh diri? Aku pernah mendengar beberapa desas-desus. Kakakku masih hidup di institut penelitian. Dasar apa kalian mengadakan pemakaman untuknya? Sumin, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Jenazahnya saja belum ditemukan. Dasar apa kalian memastikan kakakku sudah meninggal? Baru setengah bulan ini. Kenapa tidak membiarkan polisi terus mencarinya? Hei, kau ngomong apa sih? Sumin, cepat ikut aku. Lepaskan aku. Bagaimana mungkin kakakku meninggal begitu saja? Pasti ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Kalian belum menyelidiki semuanya. Dengan alasan apa kalian mengadakan pemakaman untuknya? Kakakmu, Wei Jun, bunuh diri. Kakakmu bunuh diri karena Wei Sui. Apa? Dia menindas orang lain di institut riset. Setelah kejadian itu, dia melompat ke sungai. Tidak mungkin, kakakku orang yang sangat lembut. Bagaimana mungkin dia menindas orang lain? Dia membuat orang lain gila. Kalau dia tidak melakukan itu, apakah orang lain akan menuduhnya salah? Rekan kerjanya sudah dirawat. Direktur rumah sakit mengatakan kemungkinan untuk sembuh sudah kecil. Malang sekali keluargaku. Kau sudah membuatku malu. Kakakku bukan orang seperti itu. Aku pasti akan mengungkap kebenarannya. Dia menindas orang lain di lembaga penelitian. Setelah kejadian itu, dia melompat ke sungai. Kakakku bukan orang seperti itu. Aku pasti akan menemukan kebenarannya. Aku menghabiskan waktu 3 bulan untuk diterima di institut riset ini. Aku pasti akan menemukan kebenarannya. Dan juga dia. Mulai hari ini, tugasmu adalah memeriksa kamar pasien. Bangsal umum lantai 5. Total 60 pasien. Kamarnya penuh semua. Kau harus memeriksa setiap pagi, siang, dan malam. Amati pasien melalui kaca apakah ada perilaku kekerasan atau agresif. Jika ada, tekan bel untuk memanggil. Jika tidak ada, cukup tekan sidik jari sendiri seperti biasa. Tolong aku. Tolong aku. Aku dijebak oleh wanita itu. Aku tidak sakit. Tolong aku. Lepaskan aku. Kenapa beberapa ruangan ini berbeda dengan yang di depan? Orang kaya dimanapun akan hidup lebih baik, kan? Aku masih ada urusan. Silakan periksa sendiri. Oh ya, orang yang dipaksa menjadi gila itu. Namanya Huyu, dia ada di lantai bawah. Mulai hari ini, tugasmu adalah memeriksa kamar. Bukan? Aku dijebak oleh wanita itu. Orang yang didorong hingga gila itu. Namanya Huyu. Kalian datang untuk bermain denganku? Huyu, kau bisa mendengar? Lihat aku. Aku akan mengganti keponakanku dengan yang lain untuk kalian. Sampai jumpa. Tim penyelamat telah kembali. Sudah berhasil dikirim. Ini berkasnya. Baik, Hilinlan. Saya akan menangani perawatan Lufen secara pribadi. Aku adalah anak perempuan dari suami barunya. Dia sangat menyesali hal ini dan mengakui kekecewaannya padamu. Aku tidak menyangka kau juga bekerja di sini. Masih banyak hal yang tidak kau duga. Sebetulnya kau tahu apa? Su Songming. Aturan pertama bekerja di sini adalah jaga mulutmu. Dan jangan menyebut namanya. Aturan pertama bekerja di sini adalah jaga mulutmu. Mau mati?
Aku ingin membunuhmu. Aku ingin kau mati. Aku ingin kau mati. Aku ingin kau mati. 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 Aku tidak bisa. Perbandingan Huyu. Aku ingin melihat Bentley Huyu. Kau tidak punya akses. Setidaknya harus sampai level pemimpin grup untuk bisa melihatnya. Lalu apa yang harus saya lakukan? 2 kali penilaian di atas 90 poin. Dasar promosi. Apakah ada cara yang lebih cepat? Tidak ada. Kalau begitu tolong bantu saya periksa. Tidak bisa. Kenapa? Karena pencarian informasi akan meninggalkan jejak. Huyu bukan pasien saya. Nanti kalau ditanya orang akan merepotkan. Lalu, Huyu pasien siapa? Saya tidak tahu. Lalu, hubungan Huyu denganku. Lalu, apa hubungan antara aku dan Huyu? Kelompok Hutong. Lalu bagaimana dengan dia? Mengenai berkasnya. Jika kau benar-benar ingin melihatnya, kau bisa pergi ke ruang arsip. Ada berkas fisik di sana. Meski menurutku itu tidak terlalu penting. Mengapa? Karena yang bisa kau lihat hanyalah apa yang ingin mereka tunjukkan padamu. Aku ingin melihat Bentley Huyu. Kau tidak punya izin. Lalu apa yang harus kulakukan? Sewa helikopter. Apakah sedang membagikan obat? Kalau begitu, obatmu sudah kamu minum. Huyu, kau sama sekali tidak menjahit, berhenti berpura-pura. Aneh. Hui, kau sama sekali tidak gila. Jangan pura-pura. Gejalamu sepenuhnya sesuai dengan standar skizofrenia. Tapi setiap kali aku bertemu denganmu, kau selalu kambuh. Kau sama sekali tidak memiliki masa tenang setelah minum obat. Huyu sedang berakting. Kenapa, Zhang Feng? Kau tahu tidak, kakakku karenamu terjun ke laut, nasibnya masih belum jelas. Bagaimana kau berani? Tapi itu yang Zonglei. Aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Hahaha. Ha, kau bilang aku seperti yang Song ya? Huyu, kau sedang berakting. Tapi memang yang Zonglei. Hahaha. Kau bilang aku seperti yang sudah gila? Huyu, aku sudah begitu baik padamu. Kau malah memperlakukanku seperti ini. Kau benar-benar mengecewakanku. Kau benar-benar mengecewakanku. Sekarang aku menyerah. Ini.
Aku menganggapnya sebagai satu-satunya temanku. Bagaimana dia memperlakukanku? Lihat. Kau lihat ini apa? Ini apa? Aku telah menjebaknya. Tapi aku melakukan itu untuk melindungi diriku. Katakan padaku. Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Lepaskan aku, lalu aku akan memberitahumu. Mereka lupa buku harian saya. Kau sangat mengecewakan aku. Ceritakan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Lepaskan aku. Baru aku akan memberitahumu. Ada apa? Dia pria brengsek yang bermain api. Lalu disiram air keras oleh istri sah dan selingkuhannya. Ini juga suasana di Institut Psikologi. Selalu ada beberapa kasus khusus, kan? Benar. Pasien yang penting. Harus memberinya izin keluar rumah sakit. Membolehkan pasien keluar rumah sakit memang mudah. Tapi untuk pekerja kembali ke posisi kerjanya agak sulit. Apa yang perlu dilakukan? Pasien hamil keluar rumah sakit melalui 3 putaran tes. Mereka yang lulus semua tes di atas dapat keluar rumah sakit dengan jaminan dari anggota tim garis depan. Tetapi jika kondisi peneliti pulih dan ingin kembali bekerja, maka dibutuhkan jaminan dari anggota inti. Anggota inti. Anggota inti tim garis depan. Orang berpangkat tertinggi di seluruh institut riset selain Direktur Lee. Siapa lagi? Satu-satunya yang bisa kau temukan adalah Profesor Fu, tetapi dengan kepribadiannya, dia tidak mungkin mau menjadi penjaminmu. Kau yakin? Karena Profesor Fu tidak peduli pada siapapun selain dirinya sendiri. Dan dia sangat membenci Huyu. Tahukah kamu? Sebelumnya ada masalah besar yang terjadi pada peneliti. Seorang peneliti hilang. Apakah kalian semua sedang menganggur? Satu persatu mengobrol di sini. Apa isi materi pelatihan dasar? Sudah mengerti? Bagaimana cara mencatat data percobaan? Sudah mengerti? Lalu, siapa dua orang lainnya? Masih ada dua lagi. Satu adalah Wei. Dia tinggal di luar negeri dalam waktu lama. Dan dia sudah tua. Lalu siapa yang satunya lagi? Bagaimana pasien bisa keluar dari rumah sakit? Dia sangat membenci Huyu. Semua sedang santai ya? Satu persatu mengobrol di sini. Dia itu wanita kaya. 3. Hui. Aduh. Kau tidak mencari petunjuk. Kau setiap hari kemari untuk apa sih? Kau pernah bermasalah dengan wanita kaya itu? Ayahanda. Aku bahkan hampir tidak pernah bicara dengannya. Benar-benar tidak. Ah, kau tahu. Untuk apa aku menipumu? Wanita kaya itu. Kau tidak mencari petunjuk? Kau datang ke sini setiap hari untuk apa? Sudah larut malam. Wanita kaya itu diam-diam melakukan apa?
Sudah mati? Kau lagi ngapain? Kau sebenarnya ingin melakukan apa? Kalau ada yang mau dikatakan, katakan saja. Ada apa-apa? Tanyakan saja. Setiap hari mengawasiku, mengikutiku. Menarik ya? Kebetulan ada sesuatu yang ingin ku minta tolong padamu. Kau bisa pergi sekarang. Berkas ini belum diberi stempel. Ceritakan padaku tentang kakakku. Aku akan membantumu mengurusnya. Semua yang ingin kau ketahui dalam perjalanan ini. Sudah larut begini. Wanita kaya itu diam-diam melakukan apa? Kau sebenarnya ingin melakukan apa? Aku dan Yang Songlei adalah teman sekampus. Kak yang hebat sekali. Nilai di atas 95, upacara ini adalah yang pertama di seluruh kampus, kan? Kak Yang, kau adalah dewaku. Sebelum lulus, kita semua diterima di lembaga penelitian. Itu tempat yang bagus. Banyak teman sekelas iri pada kita. Lembaga penelitian telah mengumumkan daftar penerimaannya. Siapa saja yang dari Gunung Api? Kak Yang memang Kak Yang. Sepertinya hanya Kak Yang yang lulus ya. Lalu ada Huyu juga. Huyu juga lulus. Luar biasa. Huyu kamu juga lulus. Lulus, hebat sekali. Mulai hari ini, peneliti Yang Songlei resmi bergabung dengan tim garis depan. Selamat untuknya, Yang Songlei lebih hebat dariku. Hanya dalam 2 tahun lebih sudah dipromosikan ke tim garis depan. Dimanapun dia berada, selalu menjadi pusat kecemasan pandangan orang-orang. Meskipun aku iri. Tapi aku juga turut bahagia untuknya. Dia berhasil. Aku berhasil. Hingga 6 bulan yang lalu, dia mencuri hasil kerjaku. Luar biasa. Huyu, kau juga diterima? Hebat. Peneliti Yang Songlei secara resmi bergabung dengan tim garis depan. Yang Zong, mengapa kau melakukan ini? Aku yang memutuskan. Itu jelas-jelas kekuatan sihirku. Mengapa kau katakan itu milikmu? Naskahmu yang asli di mana? Sudah berapa kali aku membantumu memperbaikinya? Kau sendiri tidak ingat? Lagi pula, ide ini berasal dariku. Aku terlalu lancang. Benda ini bisa menciptakan nilai di tanganku. Tetapi di tanganmu, tidak berharga sama sekali. Dia gila. Tidak hanya mencuri modelku, tapi dia juga menyuruh orang untuk membuliku. Dia gila. Dia, setiap hari aku merasa hidupku tak berarti. Kau bilang, apakah aku harus membencinya? Ceritamu memiliki celah besar. Yang Songlei, mengapa kau melakukan kesalahan? Yang Songlei tidak hanya mencuri modelku. Dia juga mengumpulkan orang untuk membuliku. Mereka melakukan itu padamu setiap hari. Selama periode ini, kau memiliki banyak kesempatan untuk berolahraga. Song Zidi. Kau tahu pusat penelitian itu perlu melakukan tes psikologi secara berkala, kan? Mereka tidak mengizinkan peneliti memiliki penyakit mental. Jadi, buku harian yang diambil Kak Yang Suo. Di atasnya tertulis penuh kebencian saya pada mereka. Jika mereka menemukannya, aku juga tidak tahu. Juga dosa. Kalian para siswa, tolong bantu aku. Buku diariku diambil oleh Yang Song Hao. Aku mohon, tolong bantu aku. Dia benar-benar tidak boleh diketahui orang lain. Buku diarimu seperti apa? Sampulnya hitam. Jahitannya di jari. Kau tahu kan pusat penelitian perlu melakukan tes psikologi secara berkala?
Mereka melakukan ini padamu setiap hari. Shen Songmin, tolong aku. Suming, bagaimana kamu bisa datang? Apakah kamu melihat buku harian di barang-barang kakakku? Lupakan saja, aku akan mencarinya sendiri. Suming. Apa yang kalian lakukan? Sanming, kami sudah memutuskan untuk melanjutkan hidup. Belum tentu. Sekarang mayatnya saja belum ditemukan. Kakakku mungkin masih hidup. Bagaimana kalian bisa seperti ini? Jika kakakku kembali, betapa sedihnya dia nanti. Dia tidak akan kembali. Dia melompat dari bendungan setinggi itu. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Kau pikir hanya kau yang ingin dia hidup? Bukankah kami juga? Dia telah melakukan begitu banyak hal yang memalukan. Sangat memalukan. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah anakku. Kau pikir aku tidak ingin dia hidup? Dia begitu tega meninggalkan aku. Sangat egois. Masih mau tinggal bersamanya untuk apa? Somi is on me. Kamar kakakku sudah kosong. Kami sudah memutuskan untuk melanjutkan hidup. Kau pikir hanya kau yang merindukannya? Bukankah kita tidak menginginkannya? Songming, jangan datang lagi. Siapa suruh kau membuat barang yang tidak beres ini? Cepat lepaskan. Urusanmu apa? Aku hanya merasa itu cantik. Apakah kau tahu hari ini ulang tahunku yang ke-18? Kau ingin melompat? Lompatlah. Kenapa kau melompat? Kau tahu di mana barang kakakku? Aku tidak tahu. Tapi aku yakin barang yang kau cari pasti tidak ada di sana. Pinjam akun intranetku sebentar ya. Mau ngapain? Aku mau cek skripsi kakakku. Kenapa? Bukankah dia selalu di luar negeri? Lagi pula dia sudah tua. Memang begitu. Konon katanya dia terus berlatih 1 lawan 1 dengan kepala departemen. Dan konon katanya saat mengirimkan karya, dia masih memotretnya. Posisi tangannya sangat jujur. Lalu bagaimana dia bisa menjadi anggota kelompok dewa? Diangkat secara khusus. Dia jenius. Gangguan kepribadian. Siapa yang menyuruhmu membuat barang yang tidak beres ini? Cepat lepas. Kau ingin melompat? Sesuatu yang kau inginkan pasti tidak ada di sana. Bukankah kau selalu berada di luar negeri? Gangguan kepribadian. Bagaimana kau bisa keluar? Pergi sana. Siapa kau? Mengapa sama sekali tidak? Sama, aku rasa kau orang baru ya. Pergi sana. Urus saja urusanmu sendiri.
Suju. Ada apa kau mencariku? Aku ingin bertanya. Apakah kau mengenal seorang peneliti bernama Yang Songruo? Aku tidak ingat. Yang seperti ini. Ada apa? Huyeyan? Kau? Huyeyan? Kau mendekat padaku. Pergi. Apa yang kau lakukan di halaman belakang? Gangguan kepribadian. Kau baru di sini, kan? Pergi. Ada apa, Huyeyan? Kau, Huyeyan, jangan mendekat. Ah. Sekarang kau di tim teknis. Ya, tapi semuanya sudah kembali normal. Ya, selama aku cukup berusaha, aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Oh ya, apakah di hariku ada petunjuknya? Belum. Di rumah Yang Song juga tidak ada? Tidak mungkin dibuang juga, kan? Kalau memang dibuang, itu juga hal yang baik, kan? Menyerah sampai akhir tetap saja aku yang menang. Aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Ada petunjuknya? Belum ada. Mau menyerah sampai akhir tetap saja aku yang menang. Ngomong-ngomong, ini sepertinya yang diberikan peneliti Yang Songle sebelumnya kepada kalian. Kok sekarang orangnya sudah tidak ada? Barang-barangnya terlalu banyak. Berikan saja pada Lin Nan. Sebelumnya, barang-barang Yang Songle semuanya disimpan oleh Lin Nan. Tunggu dulu. Maksudmu barang-barang Yang Songle ada di Hililan? Ya, Lin Lan adalah adik perempuan peneliti Yang Songle. Setelah Yang Song meninggal, barang-barang pribadinya sudah tidak ada lagi di kantor. Semua sudah dirapikan dan dibawa pergi oleh Lin Lan. Kenapa kau tidak memberitahuku bahwa barang-barang itu ada padamu? Karena aku ingin melihat. Apakah kau benar-benar bisa melakukannya? Melakukan apa? Aku ingin mengambil semuanya. Su Songmin. Ada beberapa hal yang bagimu adalah kotak Pandora. Begitu kau membukanya, kau tak akan pernah bisa kembali lagi. Bagaimana denganmu? Tentu saja aku percaya putrimu. Percaya kau akan seperti kakakmu, bingung. Aku harus sampai pada kebenaran. Maksudmu, barang-barang dari bawang itu ada pada Hililan? Itu, beberapa hal bagimu adalah ujian berat Mbak Pandora. Tentu saja aku percaya kemampuanmu. Aku harus menemukan kebenarannya. Mama, lihat. Aku mendapat nilai 95. 5 poin sisanya kemana? Dari kecil sampai sekarang, nilai tertinggi orang lain berapa? Aku selalu merasa belum cukup puas. Kamu peringkat berapa? Karena aku cukup berusaha. Cukup berprestasi. Apakah pekerjaan rumahmu sudah selesai? Istirahat saja. Ujian masuk perguruan tinggi akan segera dimulai. Nilai ujian simulasi terakhir hanya peringkat 50 sekota. Begini terus bagaimana aku bisa menjadi juara ujian? Ujian masuk perguruan tinggi sudah dekat. Aku memutuskan untuk mendaftar jurusan psikologi. Setiap hari sangat melelahkan.
Tapi aku sudah muak dengan kepuasannya. Kurasa aku sedang sakit. Aku tahu aku sudah mengerti. Hidupku seharusnya tidak bergantung padanya. Yang ingin kulakukan adalah menjadi anaknya. Aku ingin menjadi diriku sendiri. Kerjaannya berjalan lancar. Aku punya ide. Jika bisa diwujudkan, mungkin bisa mengubah dunia, membantu lebih banyak orang, dan meneliti bersamanya. Saya senang. Dia menghancurkan komputerku. Mereka semua hanya menonton dengan dingin. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa. Tapi aku tahu pasti itu ulah Likun. Dia tidak berani mengatakannya secara terang-terangan. Hanya berani diam-diam memberiku permen jahe. Aku tidak mengerti mengapa dia melakukan itu, aku tahu. Ternyata dia mengkhianatiku. Teman satu-satunya ku. Aku merasa sangat senang melihatnya bermain bola. Ya, dia banyak membantuku. Meskipun kadang-kadang dia sedikit kejang. Kadang-kadang juga berubah drastis. Tapi aku tidak keberatan. Apakah pekerjaan rumahmu sudah selesai? Istirahatlah. Saya senang bisa meneliti bersamanya. Ternyata dialah yang mengkhianatiku. Kakak, lihat betapa hebatnya aku. Model ini hanya bisa menunjukkan nilainya di tanganku, kau tidak pantas. Ibu. Sedang apa? Kau, akhir-akhir ini memikirkan apa? Kenapa kau selalu melamun? Tidak apa-apa. Oh iya, kau kenal Likun dari Departemen Umum? SSST. Kenal? Kenal. Ada apa dengannya? Bagaimana kabarnya? Aku sarankan kau jangan memprovokasi dia. Dia sangat pemarah. Dan sangat tidak profesional. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang seperti ini bisa masuk. Itu, yang di sana. Kali lalu? Ya kali lalu. Oh. Bukankah ini Huyu? Ah. Cepat sekali sembuhnya. Penyakitnya sudah sembuh. Kami kira kau akan dipenjara seumur hidup. Kau akhir-akhir ini memikirkan apa? Kenapa selalu melamun? Kami kira kau akan dipenjara seumur hidup. Katakan padaku. Setelah berputar-putar akhirnya kembali ke titik awal. Bahkan pangkatmu turun satu tingkat. Untuk apa kau melakukan semua ini? Ah, letakkan dulu ini. Ini benar-benar gila. Rasanya tidak ada bedanya juga. Tetap saja seperti dulu, penakut. Mereka selalu ingin menyakitimu? Li Guan memang selalu seperti itu. Aku baru tahu kemudian. Yang Songle menyuruh mereka melakukan itu. Aku selalu mengira Yang Songle adalah sahabatku terbaik. Saat itu, rasanya dunia runtuh. Masih penakut seperti dulu. Mereka selalu ingin menyakitimu? Li Guan memang selalu seperti itu.
Suju. Kau sepertinya sedang tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. Ada yang bisa kubantu? Bisakah kau ceritakan padaku? Apakah kau kenal orang ini? Sepertinya orang ini sebelumnya tinggal di kawasan yang sama. Selain itu, apakah kau pernah bertemu dia di tempat lain? Tidak. Dia tidak mengenaliku. Oh ya. Menurutmu, dalam situasi seperti apa kepribadian seseorang bisa berubah drastis? Entah orang itu sama sepertiku. Entah. Seperti dia yang tidak pernah berubah. Tunggu dulu. Kau tahu apa keadaanku? Tentu saja tahu. Kita masih mengobrol, kan? Tapi dia tidak menyukaimu. Aku suka. Apakah kamu kenal orang ini? Dia tidak mengenal Mei. Tapi dia tidak menyukaimu. Aku suka. Yang Songle membuli Huyu. Kau hanya mendengarkan perintah Yang Songle. Yang Songle bagaimana? Model Huyu. Tapi rekan penulis model tersebut memiliki kecenderungan. Objek penelitian model seharusnya adalah Hian. Tapi Hian tidak bereaksi terhadap Huyu yang sebenarnya menjadi subjek eksperimennya. Sebaliknya, Yang Songle yang hanya memodifikasi model tersebut bereaksi sangat keras. Jika harus ada kesaksian bersama, lalu mengapa Yang Songle harus merebut mikro itu? Mikro, itu sebenarnya milik siapa? Pergi. Meskipun kita berpisah, kau akan selalu menjadi orang terpenting bagiku. Terbuka. Karena harus ada penulis bersama. Lalu mengapa Yang Songle harus merebut naga Huyu? Ah, 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 ah. Meskipun kita berpisah, kau akan selalu menjadi orang terpenting bagiku. Dia menghancurkan komputerku. Mereka semua hanya menonton dengan dingin. Aku mengerti. Ternyata dia mengkhianatiku. Sakitnya dada ini, ternyata karena dia. Dia mengkhianatiku. Kakak. Songmin, buku harian saya benar-benar ditemukan? Tuan Hu. Buku catatan ini benar-benar milikmu? Memang milikku. Ada masalah? Lalu, kau tahu siapa, Ye? Bukankah Ye itu yang dipekerjakan oleh tim garis depan? Penulis makalah yang Song Luo ada 2 orang. Mereka adalah dia dan peneliti Ye.
Itu adalah Yang Songluo. Kau kenal Ye? Mereka berdua mencuri proposalku. Atau mungkin Yang Songluo sebenarnya disuruh oleh Ye. Ye memberinya imbalan. Aku sudah memberinya uang. Yang Songle sepenuhnya bisa ikut denganku untuk mengerjakan riset proposal ini. Mengapa? Semua prestasi Wei dicurinya. Dia mencuri milik orang lain. Jadi dia ingin aku pergi dari lembaga penelitian. 25 Juni, satu-satunya temanku. Melihatnya bermain bola. Aku senang. Meskipun dia kadang ragu-ragu. Kadang seperti dua orang yang berbeda. 26 Juni. Aku mengerti. Dialah yang mengkhianatiku. Dialah yang mengkhianatiku. Karena aku menganggapnya sebagai satu-satunya temanku. Yang Songle punya penyakit jantung. Apa? Yang Songle punya penyakit jantung. Dia tidak bisa menembak. Laptop ini benar-benar milikmu? Bukankah itu Wei dari tim garis depan? Melihatnya bermain bola. Aku sangat senang. Meskipun dia kadang ragu-ragu. Kadang seperti dua orang. Yang Songle punya penyakit jantung. Dia tidak bisa menembak. Penulis buku catatan ini juga sama sekali bukan kamu. Di sini dicatat tentang orang yang dibuli. Yang dibuli dan dikucilkan adalah Yang Songle. Sedangkan kamu, Hu Yu Chai, dialah pengkhianat itu. Yang Songluo tidak pernah mencuri apapun darimu. Si penyihir itu adalah hasil kerja sama dia dan Ye. Dan kau, Hu Yu, adalah pencurinya. Kau iri pada bakatnya, ingin memiliki semuanya. Bahkan setelah dia menghilang, kau masih mencemarkan namanya. Buku harian ini adalah satu-satunya bukti yang kau miliki. Kau takut perilaku salahmu akan terungkap? Dan kau ingin membakarnya dengan tangan adik kandungnya sendiri? Kupikir kau sama sekali tidak pantas. Bahkan tanpa kakakku, orang-orang juga tahu siapa dirimu sebenarnya. Meskipun kau bebas hari ini, kau tetap tidak bisa lepas dari cap orang gila. Diam. Kau, Hu Yu, lah pengkhianatnya. Kau, Hu Yu, lah pencurinya. Bahkan tanpaku. Orang-orang juga tahu siapa dirimu sebenarnya. Bagaimana kau berani berkata seperti itu padaku? Mengatakan aku seperti istri terbaik yang berprestasi? Ibuku selalu bilang aku akan sukses besar kelak. Ibuku menjual semua harta bendanya untuk membiayai sekolahku. Akibatnya, teman-teman sekelasku dan teman sekamarku satu persatu menjilat orang kaya. Mereka satu persatu merasa jijik padaku karena kuanggap kampung. Merasa jijik karena aku miskin. Meremehkanku. Wuyu, bisakah kau berhenti belajar? Besok aku masih harus kerja pagi. Belajar apa sih? Belajar lagi pun tidak akan mengalahkan Yang Songle. Tidak apa-apa, tadi aku melihatnya membayar hanya tersisa 800 yuan. Lucu sekali. Lalu kau masih khawatir? Tapi dia ingin berpura-pura kaya. Tentu saja aku akan membantunya. Dia juga cukup kasihan. Mungkin hanya bisa mengandalkan beasiswa saja. Meskipun mendapat beasiswa, itu kan Yang Songle, orangnya juga senang. Penghasilannya sebagai peringkat 3, berapa banyak sih? Huyu, bisakah kau berhenti meniru? Dia juga cukup kasihan. Ibuku selalu bilang aku akan sukses besar kelak. Tuan Yang, aku ini siapa sih? Aku setiap hari belajar di perpustakaan. Dia sedang apa? Dia bukannya sedang ikut kegiatan klub, melainkan sedang ikut kegiatan ekstrakurikuler. Tapi nilainya lebih baik dariku. Kau tahu mengapa? Karena keluarganya kaya. Menyuap guru. Ada guru, lalu memberinya soal ujian. Maka dari itu dia nilainya lebih baik dariku. Kak yang hebat sekali. Nilai mata kuliah sainsnya di atas 95. Nilai ini peringkat pertama di seluruh jurusan, ya? Daftar penerimaan mahasiswa pasca sarjana sudah keluar. Aku mau lihat siapa saja. Kak yang memang hebat. Tidak benar, masih ada Huyu juga. Huyu juga bisa lucu?
Kalau keluargamu lebih kaya dariku, bagaimana kau bisa menindasku? Bahkan setelah masuk ke lembaga penelitian, dia masih berpura-pura. Iya, aku dilecehkan oleh Li Kun. Dia. Lalu bagaimana? Kenapa hanya kamu yang boleh diperlakukan buruk? Aku tidak bisa membiarkan dia hidup lebih baik dariku. Aku belajar di perpustakaan setiap hari. Dia sedang apa? Kak yang hebat ya. Nilai ujiannya di atas 95. Aku disakiti karena diintimidasi oleh Li Kun. Like, kita selalu berada di kubu yang sama. Siapa yang sekubu denganmu? Maksudku aku tidak pantas berada di kubu yang sama denganmu. Tapi aku selalu mengagumi Anda. Benarkah? Benar. Ya, ya. Yang Songle, dia selalu meremehkan kalian. Dia bilang kalian anggota grup biasa. Bilang kalian sudah bertahun-tahun di sini, tetapi masih di grup biasa. Kalau karena hal ini kalian sampai bertengkar besar dengannya. Yang Songle bilang meremehkan aku. Iya. Dia sebelumnya selalu berpikir bahwa kalian berpikir sederhana. Sepertinya Yang Songle ini memang sedang mencari masalah. Harus diberi pelajaran. Huyu, kau sangat mengecewakanku. Like, kita selalu satu jenis orang. Sepertinya Yang Songle ini memang sedang mencari masalah. Harus memberinya pelajaran. Huyu, kau sangat mengecewakanku. Huyu, kau sama sekali tidak bisa menandingi kakakku. Kau bahkan sama sekali tidak pantas dibandingkan dengannya. Apapun yang kau katakan. Kakakku sudah meninggal. Hanya dengan sedikit trik kecilku. Aku sudah dicap sebagai bunuh diri karena takut akan hukuman. Sebelumnya aku tidak mengerti mengapa kau pergi. Tapi sekarang aku mengerti. Kau berpura-pura gila, bukan karena kau membenci. Melainkan karena kau takut. Kau takut menghilangnya kakakku karena perundungan dari Li Kun. Kau takut Li Kun akan membongkar semua tentangmu. Jadi kau mendahului dengan mencoreng nama kakakku. Tapi tahukah kau, sekeras apapun usahamu, seperhatian apapun kau tetaplah sampah. Kakakku adalah dewa yang takkan pernah bisa kau lampaui. Takkan pernah bisa kau lampaui. Susong, kakakmu sudah mati. Dia di bawah kakiku, sedangkan kau. Selamanya tak akan pernah tahu kebenarannya. Kakakmu orang bodoh. Kau juga. Kakakmu sudah meninggal. Kau berpura-pura gila karena kau takut. Kakakku adalah dewa yang tak akan pernah bisa kau lampaui. Setelah hari itu, aku jatuh dalam kebingungan. Kakakku sebenarnya di mana? Lalu sebenarnya karena apa dia hilang? Satu-satunya petunjuk terputus. Kau ingin aku membantumu? Ingin bermain dengan ponselku?
Kakakku sebenarnya di mana? Kau ingin aku membantumu? Kau datang untuk apa? Pergi, tidak perlu membenciku seperti ini, kan? Penderitaan manusia selalu berhubungan dengan kognisi perilaku. Kau menggunakan aku untuk percobaan. Aku belum meminta pertanggungjawaban. Luar biasa. Tidak menyangka, kan? Aku memasang CCTV di laboratoriummu. Kau, kau cari mati. Aku ingin bergabung dengan tingkat kabupaten. Tambahkan aku sebagai penulis bersama dalam makalahmu. Makalah itu sudah dibatalkan. Kau adalah penulis yang tidak sah. Kalau begitu, tambahkan aku sebagai penulis dalam makalah yang kau miliki. Kalau tidak, aku bisa melaporkanmu ke polisi. Kau datang kemari untuk apa? Pergi. Tidak dapat dipercaya. Aku memasang kamera pengawas di laboratoriummu. Kau mencari kematian. Aku ingin bergabung dengan garis depan. Baiklah, kita bertemu lagi lain waktu. Wai, orang barat itu, mencari seseorang untuk berperan sebagai dirinya. Mungkinkah Wai sama sekali tidak ada? Tidak mungkin. Jika Wai Xiang Song meminta orang lain untuk memerankannya, lalu mengapa dia membuat identitasnya sendiri menjadi lebih buruk? Atau mungkin dia adalah orang yang tidak nyaman untuk menunjukkan wajahnya. Jadi Wai Xiang Song harus meminta bantuan orang lain. Diari dokter yang robek mengatakan, teman bermain bola. Jika Wai Xiang Song meminta orang lain untuk memerankannya, lalu mengapa dia membuat identitasnya sendiri menjadi lebih buruk? Hiang Song adalah temanmu, Suzy. Aku tidak tahu siapa yang kau maksud. Yang kau kenal. Dan kau sangat takut padanya, bukan? Aku tidak kenal dia. Kau tahu. Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Kita bukan? Aku tidak tahu. Menjauhlah dari kami. Tuan He, kakakku sudah bilang. Kau adalah satu-satunya temannya. Sudahlah, apa kau mau berteman dengan orang yang hendak membunuhmu? Win minum obat, Win. Hei, dengar. Hei, menangislah.
Kau kenal dia? Dan kau juga sangat takut padanya. Ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Wei Ying minum obat. Wei Ying. Kakakku tidak bunuh diri. Dia juga tidak membuli orang lain. Jelas kau tahu segalanya. Tapi mengapa kau tidak mengatakannya? Kau malah menonton Huyu menuduhnya dengan fitnah. Selama bertahun-tahun, apakah kau sama sekali tidak punya perasaan? Lompatlah. Mengapa kau melompat? Duduk. Bayi. Jangan pernah menyerahkan nyawamu untuk siapapun. Aku tahu. Ada apa kau mencariku? Aku ingin melihat kekuatan pasukan mata hitam. Kepribadian yang stabil bukankah itu hal yang baik? Mengapa masih membutuhkan banyak perawatan? Ayah Hian adalah direktur rumah sakit. Selama bertahun-tahun, apakah kau sama sekali tidak punya perasaan? Janganlah menyerahkan nyawamu untuk siapapun. Ada apa kau mencariku? Aku akan segera dipromosikan ke garis depan. Kalah. Sudah kukatakan. Akulah orang yang paling takut. Huyu. Sebaiknya kau jangan sampai memberiku kesempatan. Kau sama seperti kakakmu. Kau tidak bisa melakukan apapun. Mencariku? Xiao Yao. Kakakmu bertanya padaku. Siapa kau? Aku teman Song Le. Kau juga bisa memanggil Kuan. Akulah pemenang akhirnya. Kakakmu pernah menceritakan tentangmu kepadaku. Aku adalah teman Seng Le. Terkejut? Ternyata terkenal. Karena bukan manusia, hanya sebuah kepribadian. Ibu saya sedang sakit-sakitan. Saya mewarisi kondisi tubuhnya. Kau pernah bertemu kepribadian nomor 1 dan 2? Sejak kecil tubuhnya lemah. Kepribadiannya lembut, lemah, jadi He Qinshan sangat tidak puas padanya. Untuk melatihnya, sejak usia 5 tahun ia sering dikirim ke perkemahan musim panas militer. Cepatlah berdiri, jangan buat aku kecewa. Jangan bantu dia. Latihan seperti ini berulang setiap hari, tapi aku selalu gagal mencapai hasil yang dia inginkan. Pada suatu malam, aku mendengar percakapan mereka. Mereka bilang dia terlalu tidak berguna. Dengan kepribadian selemah ini, bagaimana kau akan mewariskan kepadanya pewaris? Dia adalah anakku, He Xin-san. Dialah pewarisnya. Dia harus berprestasi. Tapi dia masih sangat kecil. Kau menuntutnya dengan sangat ketat. Sudah cukup. Jangan bicara lagi. Aku telah ditinggalkan. Jadi, He Qinshan sangat tidak puas padanya. Jangan membantunya. Dengan kepribadian yang lemah seperti itu, bagaimana dia bisa mewarisi bisnisku kelak? Tidak lama kemudian, ibuku hamil lagi. Kesehatannya memang selalu buruk. Saat melahirkan aku, nyawanya hampir melayang. Tapi bagaimanapun sulitnya kehamilannya. Bahkan jika dia sama sekali tidak bisa makan. Hanya bergantung pada infus nutrisi. He Qinshan tetap ingin dia melahirkan.
Persalinan kali ini merenggut nyawanya. Nomor 11 berpikir. Itu karena dia tidak bisa memenuhi tuntutan He Qingshan, sehingga menyebabkan ibunya terpaksa mengambil risiko hamil lagi. Dia merasa bahwa dia telah membunuh ibunya. Di bawah tekanan seperti itu. Nomor 2 mengalami. Dan coba tebak apa yang dilakukan He Qingshan setelah mengetahui bahwa anaknya mengalami gangguan kepribadian ganda? Apa yang telah dia lakukan? Dia menemukan satu-satunya nilai dari anaknya yang tidak berguna itu. Ibu saya hamil lagi. Persalinan kali ini merenggut nyawanya. Dia merasa telah membunuh ibunya sendiri. Sebagai seorang peneliti, yang paling dia inginkan adalah namanya dikenang sepanjang masa. Meskipun bakatnya kurang. Tapi dia tidak berpikir begitu. Dia merasa hanya kurang kesempatan. Sekarang kesempatan itu datang. Berapa banyak kepribadian yang sebenarnya bisa dimiliki oleh otak manusia? Di mana sebenarnya batas dari kepribadian yang terpecah belah? Bukankah itu prestasi yang bagus? Hahaha. Hahaha. Hari ini aku datang untuk bekerja denganmu. Tapi yang tidak dia duga adalah, aku terlahir. Rohku lebih kuat daripada siapapun. Maka aku dengan cepat menguasai tubuh ini. Melindungi diriku agar tidak memadamkan kepribadian lainnya. Tidak peduli bagaimana dia merangsang tubuh ini. Tidak akan ada kepribadian baru yang tercipta. Rencananya gagal lagi. Lalu bagaimana dengan Yang Songlei? Bagaimana kau bisa mengenalinya? Dia sangat cerdas. Kau benar-benar aku? Berapa banyak kepribadian yang sebenarnya bisa dimiliki oleh otak manusia? Tidak peduli bagaimanapun dia. Tubuh ini sendiri tidak dapat menciptakan kepribadian baru. Bagaimana kamu bertemu dengannya? Lihat apa sih? Halo. Mengirim makalah baru. Hanya dengan sekali pertemuan dia sudah menebak kamu. Kamu benar-benar, halo. He Gaoshan selalu ingin merekrut karyawan eksternal. San Lepa selalu menolak. He Qingshan akan curiga. Jadi, kami mencari seseorang untuk berperan sebagai orang luar. He Qingshan percaya. Dan memberinya status kehormatan. Setelah itu, kau dan kakakku terus meneliti metode pengobatan gangguan disosiatif identitas. Ya, jadi kakakku terjun ke laut karena He Qingshan. Dia ingin menstimulasi gangguan disosiatif identitas. Aku tidak akan membiarkan kakakku begitu saja. Tapi sesuai dengan kepribadian kakakku. Meskipun dia terlihat menyerah. Diam-diam dia akan tetap menelitinya. He Qingshan menyadari hal itu. Maka dari itu dia ingin membuat kakakku mati. Ya. He Qingshan tidak akan melakukan hal seperti itu. Lihat apa sih? Hanya dari satu sisi saja dia sudah menebak bahwa kau dan kakakku terus meneliti metode pengobatan skizofrenia.
Direktur, mengapa topik ini tidak boleh dibahas? Saya bisa mewujudkan pengobatan baru untuk skizofrenia. Tidak boleh. Kenapa harus keluar? Kau sedang apa? Tidak ada apa-apa. Maaf. Tapi percayalah. Aku bahkan lebih tidak berharap dia kenapa-kenapa. Lagi pula waktunya terbatas. Sebagian besar eksperimen dilakukan setelah rileks. Sekarang eksperimen terhenti, ini sangat merugikan saya. Kau ingin aku bagaimana? Jika semua orang rileks, semuanya akan ada di satu hard drive, agar Hiking-san tidak menemukannya. Dia bersembunyi. Sebagai imbalannya, berikan ponselmu padaku. Aku masih asisten eksklusifmu. Kurasa kau bisa memeriksanya, Fubo. Fubo adalah orang kepercayaan Hiking-san, dan dia selalu menganggap Songle sebagai mayat hidup, selalu bersaing dengannya. Minum ini. Mengapa topik tentang kepala departemen ini tidak boleh dibahas? Aku bahkan lebih tidak berharap dia kenapa-napa daripada kamu. Berikan ponselmu padaku. Biar aku bantu mengganti perbanmu. Perbanmu kotor, nanti infeksi. Aku saksi. Aku akan membantumu mengganti perbannya. Apakah kau sudah makan? Ya, sudah minum obat semua. Halo? Kau mendengar? Halo? 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 Mengapa kau menempatkanku di sini? Aku apa? Mengapa kau menempatkanku di sini? Aku tidak melakukan apapun. Mengapa kau menempatkanku di sini? Ah, aku tidak melakukan apapun. Mengapa kau mengurungku di sini? Aku tidak melakukan apapun. Aku, apa? Lepaskan aku.
Jangan menahan aku di sini. Jangan. Jangan lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ah, tidak apa-apa. Bagaimana? Sudah makan? Ya, obatnya sudah kuminum semua. Kenapa kau mengurungku di sini? Aku tidak melakukan apapun. Aku juga. Hian. Peran apa yang dimainkan Paman Fu di antara Tuan He dan Gelima? Satu kematian yang diabaikan. Ada apa sebenarnya? Direktur San secara khusus datang untuk bertanggung jawab atas pasien ini. Ini seperti akan ditempatkan di garis depan. Memang. Baru-baru ini terlalu banyak yang ditempatkan di garis depan. Peneliti nuklir yang terakhir diangkut dengan helikopter juga seperti itu. Kapan keberuntungan ini akan sampai padaku? Huyu meninggal. Kau tahu? Saya juga baru saja mengetahuinya. Direktur meminta saya untuk mengurus urusan belakangnya. Pasien itu sekarang sudah dipindahkan ke ruang perawatan khusus. Tidakkah kau merasa kejadian ini sangat tragis? Tadi aku memeriksa. Dalam 10 tahun terakhir, probabilitas pasien kambuh dan melukai orang lain kurang dari 3%. Apalagi hanya luka ringan. Bagaimana bisa aku juga kebetulan mengalaminya? Dan dia meninggal. Maksudmu? Ada yang ingin membunuhnya. Jangan ikut campur urusan ini, biar aku yang menyelidiki. Halo, Hian? Apakah kau tidak merasa pandangan itu terlalu mengganggu? Maksudmu? Ada apa? Tidak masalah siapa. Mengapa kau tiba-tiba menjadi urusannya? Mengapa aku tidak boleh menjadi urusannya? Astaga, wajahnya sangat buruk. Bagaimana kau berani memprovokasi dia? Lagi pula, ini dia. Dia benar-benar orang yang paling menakutkan yang pernah kulihat. Aku belum pernah melihatnya bersikap baik pada siapapun. Terakhir kali aku melewati laboratoriumnya. Berantakan sekali. Aku ingin membereskannya. Dia tiba-tiba kembali dan memarahku dengan sangat keras. Dia membentakku habis-habisan. Sekarang aku takut kalau melihatnya. Dia di lantai 8. Sarjana. Ya, lantai 8. Dia akhir-akhir ini bekerja di lantai 8. Katanya kita terlalu berisik. Kau mau kemana? Ada apa? Ada. Menggeledah laboratorium. Astaga, wajahnya sangat pucat. Bagaimana berani kau memprovokasi dia?
Aduh, tidak bisa bermain, ya? Orang ini setiap hari tidak berani menatap mata. Bagaimana dia bisa masuk? Pasang surut. Aurora. Hubungan antara fenomena alam seperti badai matahari dan psikologi manusia. Senang sekali. Payah sekali ya. Rekan satu tim ini. Aku bilang sama kamu. Rekan satu tim yang payah ini, aku. Aku bertanya pada keluarga sendiri. Terima kasih. Bukankah kamu asisten dari luar? Pencariku untuk apa? Lagi pula saya masih pemula. Bapak Ibu senior. Kemampuan Bapak Ibu lebih baik dari saya. Pengetahuan Bapak Ibu juga lebih luas dari saya. Jadi saya ingin meminta Bapak Ibu untuk memeriksa makalah saya. Anda cukup cerdas ya? Haha, saya akan memberitahu Anda. Saya ahli di bidang ini. Boleh? Heh, kau menulisnya bagus sekali. Kau pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Masa depan yang cerah. Ah, terima kasih, senior. Dia tidak tahu tentang makalahnya sendiri. Aduh, ampun. Orang itu setiap hari tidak berani menatapku langsung. Lagi pula saya, seorang pendatang baru. Bapak adalah senior. Kau anak muda, tulisanmu bagus. Kau pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Saya periksa obat yang baru-baru ini dia minum. Penyakitnya, ditambah obat ini, tidak bisa kukendalikan. Tapi obat ini sudah diganti sejak seminggu yang lalu. Lalu coba tebak, kenapa dia baik-baik saja sebelumnya? Kenapa? Karena sebagian relaksan otot dalam darahnya sudah dimetabolisme. Setidaknya sudah dihentikan sejak 3 hari yang lalu. Jadi sebelumnya dia tidak kambuh karena ada relaksan otot di tubuhnya. Dan setelah dimetabolisme, dia sangat mungkin menjadi agresif. Lalu coba tebak siapa yang terus mengambil obat pelunak otot. Siapa? Dan Kingsan. Penyakitnya jika ditambah obat ini akan membuatnya menjadi sangat gelisah tak terkendali. Siapa yang terus mengambil obat pelunak otot? Gigi dan Kingsan. Direktur, Anda memanggil saya. Jadi Anda adalah Su Chongming? Akamatsu Yui terakhir kali mengirim email kepadaku, mengatakan bahwa kau telah menjadi asistennya. Aku terus ingin bertemu denganmu. Akhirnya hari ini aku mendapat kesempatan. Anda terlalu berlebihan. Saya yang kurang ajar. Seharusnya saya yang lebih dulu menemui Anda. Oh ya. Bagaimana kau bisa mengenal Yui? Dia sepertinya sangat mengagumi kamu. Tidak juga, sebenarnya aku yang selalu mengagumi guru. Sering bertanya kepadanya. Gurunya juga baik sekali. Menjawab pertanyaanku satu persatu. Aku juga terkejut dia mau menerimaku sebagai asisten. Benar juga, kalian memang berjodoh. Suruh izin. Mau melakukan apa? Sang Liushi. Harus menyebutkan nama. Baiklah, kau pergi saja. Su Chongming. Kau sangat mirip dengan seseorang yang kukenal. Guru Wang Qiao juga sangat mirip dengan anakku. Kalau ada kesempatan, aku juga ingin bertemu dengannya.
Jadi kau Su Songming? Su Songming? Kau sangat mirip dengan seseorang yang kukenal. Aku juga ingin bertemu dengannya. Halo, bisakah kau ceritakan tentang rahasia pernapasan? Kukatakan, lalu apa? Membuatnya membayar harganya. Sebelumnya ada yang mengatakan seperti itu, tapi semuanya berakhir tanpa hasil. Aku bisa meyakinkanmu bahwa kakakku melompat ke laut. Sangat mungkin akan ditangkap. Jadi, setelah banyak mencari berita yang berhubungan dengan institut riset, aku tidak menemukan sesuatu yang berhubungan dengan makalah itu. Ah, makalahmu sudah diajarkan? Apakah di luar juga mengatakan tulisanmu sangat bagus, Li Kun? Aku ada sesuatu yang ingin ku sampaikan padamu. 1,4 juta itu kubelikan mobil untuk adikku. Kujadikan uang itu sebagai uang muka untuk adikku. Sisanya ditambah tabungan orang tuaku. Kemudian aku baru tahu bahwa orang itu bernama Li Ke. Apa? Mengapa kau memberikan Yang Songle milikmu? Siapa Yang Songle bagimu? Itu bukan urusanmu. Kau hanya perlu memberitahuku jawabannya. Aku bisa memberitahumu. Tapi kau harus menghapus rekamannya. Pak. Hian menyuruhku untuk menindas Yang Song. Menindasnya sampai mati. Lebih baik kalau dia sampai mati karena tertekan. Kalau kamu tidak mau bekerja sama, katakan saja langsung. Tidak perlu berbohong. Aku akan membohongi kamu untuk apa? Ayah Hian adalah direktur rumah sakit. Seluruh rumah sakit itu milik keluarganya. Dia mengancamku, lalu membuat ayahku bekerja di panti asuhan. Kalau tidak, biar saja ayahku mengusirku. Aku sudah menghabiskan lebih dari 1 juta untuk masuk ke sini. Jika aku benar-benar diusir, ayahku pasti akan memukulku sampai mati. Yang kukatakan semuanya benar. Dia, Yang Songle, adalah anggota inti. Aku sedang tidak ada kerjaan, untuk apa aku mengganggunya? Hanya karena Huyu, pengecut itu, mengatakan beberapa kata. Aku bukan orang bodoh. Hei. Ku beritahu kau. Waktu itu mata Tuan Hi penuh dengan pembuluh darah merah. Seluruh orangnya seperti raja neraka. Kau lihat, hidungku sampai patah dipukulnya. Kalau kau tidak percaya, pergi saja ke ruang perawatan, periksa catatan perawatanku. Kau sebaiknya jangan lagi membohongiku. Aku benar-benar tidak membohongimu. Yang kukatakan semuanya benar. Aku sudah mengatakan semua yang harus kukatakan. Rekamannya bisa dihapus, kan? Su Chongming. Kau tunggu saja. Bisakah kau ceritakan duduk perkaranya? Apakah di luar juga mengatakan tulisanmu sangat bagus? Mengapa kau memecat Liang? Ayah Hian adalah direktur rumah sakit. Ku beritahu kau. Saat itu mata Tuan Hi penuh dengan urat darah. Seluruh orangnya seperti raja neraka. Deskripsi dia sangat mirip dengan nomor 2. Jika yang dia katakan adalah benar. Lalu di tanggal 2, karena aku tahu itu longgar, aku meneliti modelnya. Baru kemudian aku melakukan semua ini. Seharusnya begitu. Aku sudah menemukan hard drive kakakku. Tapi ada di Fubo. Fubo. Penelitiannya dan penelitian kita benar-benar berbeda arah. Untuk apa dia menggunakan ini? Tidak berguna sekarang, juga tidak berguna sebelumnya. Apalagi dia terus mencari Ye. Mengapa dia harus pergi? Kalau begitu, hanya bisa jadi penelitiannya ada masalah. Sekarang standarnya sudah longgar. Dia hanya perlu menghilangkannya, maka selesai. Sudah menemukan hard drive kakakku. Penelitiannya dan penelitian kita benar-benar berbeda arah. Dia terus mencari kesalahan. Kalau begitu, pasti ada masalah dengan penelitiannya. Yang Songle masih berhubungan denganku.
Dia sering terlihat di tempat-tempat yang sering dikunjungi Hian. Su Songming juga masih berhubungan denganku. Dia juga. Setelah menghilangkan kemungkinan-kemungkinan yang tidak masuk akal, yang tersisa adalah, terkadang, meskipun sulit dipercaya, tapi itulah kenyataannya. Yang Songlei berhubungan dengan Wa. Su Songming juga berhubungan dengan Wa. Terkadang meskipun sulit dipercaya, tapi itulah kenyataannya. Selamat malam, sutradara, kau brengsek ngapain sih? Sudah terpecahkan. Aku pergi. Benarkah? Benarkah? Hanya formasi komunikasi. Terlihatnya. Ternyata hanya seperti ini. Ada apa sebenarnya? Aku juga kepribadian ketiga dari boneka itu. Selama bertahun-tahun dia selalu mengendalikan tubuhku. Jadi tidak mungkin skizofrenia. Pasti ada yang menjebaknya. Tapi kenapa Fubo ingin menjebak Wai? Wai, Fubo, dan kakakku, mereka bertiga adalah anggota inti. Fubo bahkan tidak mengenal Wai. Jadi di antara mereka hanya bisa berupa konflik kepentingan. Tapi mereka juga saling meneliti hal yang berbeda-beda. Tidak ada persaingan di antara mereka. Bentuk konflik kepentingan seperti apa gerangan? Fubo mengemukakan dalam makalahnya. Ia memilih seseorang yang istimewa sebagai subjek eksperimennya. Tapi biasanya yang muncul dalam makalah adalah pasien. Mengapa dalam makalahnya adalah orang yang istimewa? Istimewanya orang ini apa? Siapa yang bukan pasien? Huyu. Melainkan hanya kaki tangan yang bodoh. Huyu diintimidasi. Karena Paman Fu memilihnya sebagai subjek percobaan. Setelah itu kakakku menceburkan diri ke laut. Dan Huyu untuk menghilangkan kecurigaan. Berpura-pura gila dan menjadi pasien. Yang menyebabkan percobaan Paman Fu terhenti. Jadi, anggota inti harus menyerahkan hasil penelitian mereka setiap tahun. Nanti kalau orang tua mereka ingin mengganti, sudah terlambat. Jadi dia merebut proyek penelitian Yang Songlei. Dan Wai adalah penulis bersama Yang Songlei. Jadi dia harus menyingkirkan Wai, tidak bisa tidak. Aku harus mencari cara untuk bertemu dengannya. Jangan terburu-buru, mungkin hasilnya akan segera keluar. Biru. Kau ketahuan. Kau. Kau brengsek ngapain sih? Kau kebanyakan dengar ya? Pertemuan pasien itu tiba-tiba terpecah menjadi banyak kepribadian tadi malam. Lalu segera dipindahkan ke daerah khusus. Aku juga dengar. Untungnya tadi malam si wanita kaya lembur. Laporkan segera. Sangat memalukan. Kalau tidak, para perawat tidak akan tahu harus berbuat apa. Benar, sepertinya aku mendengar ada keributan sepanjang malam. Dua satpam terluka. Aku pergi, sungguhan. Benarkah? Ah, Jinlong adalah orangku. Rupanya jabatan resmi pun tidak cukup untuk hal seperti ini. Kau.
Tapi mengapa Profesor Fu ingin menjebak Wei? Dorongan keuntungan seperti apa itu? Dia memilih orang yang spesial. Dia merebut proyek penelitian yang Songlei. Mungkin hasilnya akan segera keluar. Ah, maaf, maaf. Kakak, kau telah membohongiku begitu lama. Yang kutemukan. Pertama kali aku curiga adalah saat Hiren memberimu perban. Darahnya terlalu merah. Tidak seperti darah yang telah berhenti mengalir. Kedua kalinya aku curiga. Karena perbanmu terlalu kotor. Jika memang benar luka bakar kimia, kamu pasti sudah terinfeksi. Yang ketiga yang membuatku yakin adalah, orang kaya yang mengejarmu sambil melempar gelas hari itu, kan? Kakak, jika memang benar luka bakar kimia, kamu pasti sudah terinfeksi. Orang yang mengejarmu saat kau memecahkan gelas itu adalah Paman Fu. Benar kan? Kenapa sebenarnya? Aku dan Lin Lan menemukan bukti yang dimiliki He Xinshan tentang Hian. Tapi dia memergoki kami. Jadi He Xinshan ingin membunuhku untuk membungkamku. Ku bilang lagi, berhentilah bercanda. Aku awalnya berencana untuk kembali nanti dengan identitas yang berbeda. Tapi setelah pemakamanku, Lin Lan mengatakan padaku bahwa kau bisa menyelesaikan rencananya. Maka aku memilih seperti ini. Mungkin Su Zongming bisa membantu. Terlalu berbahaya. Adikmu bukan orang bodoh. Kau tidak bisa menghentikannya untuk menyusup. Ikuti saja dia. Membantunya justru penghinaan terbesar bagi kita. Dia benar. Kau cerdas. Terlalu melindungimu mungkin akan membahayakanmu. Aku bangga padamu. Kakak. Tenanglah. Ini akan segera berakhir. Kenapa sebenarnya? Mengapa He Qingshan ingin membunuhku? Adikmu bukan orang bodoh. Kau tidak bisa menghentikannya masuk ke dalam permainan ini. Tuan Hou, kau memang anakku. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Anak yang baik. Saya tahu Anda. Bisa. Anda membuat saya menderita. Sekarang saya mendengar itu sudah tidak berguna. Tidak ada yang mau.
Kau memang anakku. Saya tahu kalian bisa bertarung. Kalian tidak akan bisa mengalahkan saya. Kau lari cepat sekali. Kejar. Aktingmu bagus sekali. Kau tunggu saja. Aku pasti akan membunuhmu. Aku. Harus kuakui, kau sangat pandai menyembunyikannya. Kau berhasil menipuku. Benar kan? Baiklah. Omong kosong apa yang kau katakan? Ternyata kau memang nomor 2. Tidak apa-apa. Lagi pula dengan IQMU. Sangat bisa memahami hal ini. Tapi kalau dipikir-pikir, di antara kalian bertiga, yang paling aku sukai tetap saja kamu. Jadi aku punya kabar baik untukmu. Ini adalah model penghapusan kepribadian hasil kerja sama pasca sarjana yang Songle. Cukup bagus. Jadi, segera kamu akan sepenuhnya memiliki tubuh ini. Kekurangan jantung? Itu tidak perlu. Sekarang aku harus bertanya pada Hisin? Hian, kau bajingan. Ini adalah obat penstabil sebelum memulai perawatan. Itu bisa memastikan kepribadian yang mengendalikan tubuh sekarang, yaitu kamu, nomor 2. Biarkan aku tetap di sini. Tidurlah. Setelah bangun tidur, bukannya begitu, brengsek. Yang paling kusuka tetap kamu. Senang sekali, Hian. Chubo, cepat hentikan dia. Tidak bisa dihentikan lagi. Paksaan hanya akan merusak otaknya. Membuatnya menjadi seperti orang sayur. Kau. Bagus sekali. Cukup. Seandainya aku tahu kau punya niat seperti ini, saat itu juga seharusnya aku menghabisi kau dan Yang Zongle bersamaan. Sebenarnya tujuan kami bukanlah. Kau ingin anggota melakukan penelitian. Padahal aku ingin benar-benar. Bahkan aku masih membantumu. Asalkan Ye masih ditemukan. Itu tidak mungkin. Dan sekarang hanya tersisa kamu yang sederhana. Mungkin benar-benar bisa berhasil. Hai, Dekan. Lagi pula sekarang kematian Ye sudah pasti terjadi. Apakah kau ingin melanjutkan penelitian ini? Hanya aku yang menyewa rumah. Meskipun Hian tidak bisa menggunakannya, kita berdua bisa menciptakan Hian yang baru, bukan? Dan kau membiarkan aku tetap di sini. Bisakah aku menanggung reputasi buruk itu? Melanjutkan penelitiannya. Mengapa kita berdua harus berakhir saling menyakiti? Kukira ada pasien berbahaya yang melarikan diri. Tidak ada. Keadaan di sini sudah teratasi. Saya melapor. Tidak bisa berhenti. Paksaan hanya akan merusak otaknya. Sebenarnya tujuan kita tidak bertentangan. Kau ingin melanjutkan penelitian. Hanya aku yang bisa membantumu. Mengapa harus sampai saling melukai? Aku akan melaporkan kebangkitan ilegal dan praktik kedokteran ilegal. Operasi yang melanggar peraturan. Jangan terburu-buru. He Qinshan menggunakan obat-obatan untuk menyuap pasien dan membunuh peneliti Wu Yu. Su Chongming. Berbicara itu harus ada buktinya. Model ini memang milikku. Tulisan orang lain ada di komputerku. Dekan bisa menjadi saksi untukku. Kau tidak bisa begitu saja menuduhku tanpa bukti hanya karena ada masalah pribadi di antara kita. Polisi, tolong jangan abaikan penggunaan ilegal dari hasil eksperimen saya. Dan bukti bahwa Dekan Kekingsan membantu kejahatan dan menyuruh orang untuk membunuh.
Semuanya ada di sini, berjajar. Saya melaporkan kepala rumah sakit dan King San karena telah mengontrol Hian secara ilegal selama bertahun-tahun. Jika kau tidak percaya, saya punya bukti. Saya adalah penduduk desa itu. He Qinshan membunuh peneliti Hu Yu. Berbicara harus disertai bukti. Saya adalah saksi mata itu. Anakku. Dia mengalami gangguan identitas disosiatif. Bagaimana bisa perilakunya dipercaya? Ayah. Gangguan identitas disosiatifku sudah disembuhkan oleh Dr. Fu, bukan? Dan rekaman serta video penelitian ilegal terhadapku selama bertahun-tahun. Semuanya adalah yang terbaru. Kalian semua bisa melihatnya. Angkat tangan. Kalian beberapa orang juga ikut kembali untuk membuat catatan kesaksian. Kalian tenang saja. Kami pasti akan menangani ini secara adil. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Apakah kamu masih manusia? Aku tadinya mengira kamu anak yang baik. Tidak kusangka kamu mengecewakanku. Lebih baik aku tidak pernah melahirkanmu. Dia mengalami gangguan kepribadian ganda. Gangguan kepribadian ganda saya sudah disembuhkan oleh Dr. Fu. Kalian beberapa orang juga ikut kembali untuk membuat pernyataan. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Apa kamu masih manusia? Kecewalah, hancurlah. Cabut topeng di wajah kalian. Biarkan aku melihat diri kalian yang sebenarnya. Tidak apa-apa, Xiaobo. Papa dan Mama mencintaimu. Jaga dirimu baik-baik. Kami akan menunggumu. Ibumu benar. Semua benar. Berapapun tahunnya, kami akan selalu menunggu. Kalian semua robot? Ah, mengapa kalian memperlakukan saya seperti ini? Mengapa? Dengan hak apa kalian memperlakukan saya seperti ini? Sayang, sudah tidur. Apakah kamu merindukanku? Dengan hak apa? Apa aku tidak cukup baik? Hancurlah. Lepaskan topeng di wajah kalian. Biarkan aku melihat diri kalian yang sebenarnya. Silakan. Apa aku masih belum cukup baik? Kakak. Tempat setinggi ini. Kau. Anak nakal, kau bahkan tidak tahu betapa kerasnya kakakmu dulu belajar berenang. Pergi. Pulang.